mari kita berdoa. Mari kita undang kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas lawatan-Mu. Amin. Kami bersyukur atas kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Terima kasih anugerah-Mu yang tak pernah terbatas ya Tuhan. Bahkan nafas kehidupan Kau berikan bagi setiap kami. Berkat-berkat Tuhan melimpah atas kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terlebih-lebih buat hari ini ya Tuhan. Engkau mempertemukan kami satu dengan yang lain. Tidak ada sesuatu kekurangan kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan ada sama kami. Kami bersyukur Tuhan melawat kami menjadi juru selamat kami. Pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat mengubahkan setiap kami, mengubahkan setiap karakter kami. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain, memiliki keunitian ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kebahagiaan sejati kami ketika kami ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Ada kebahagiaan, amin. Amin. Ada yang cemburu hari ini? Haleluya. Ada yang tidak bahagia? Yes. Atau tadi dari rumah datang ke rumah Tuhan, ke gereja dengan keadaan marah-marah? Ada? Ada yang tidak bahagia? Bahagia. Bahagia, amin. Haleluya. Berarti dalam proses. Makanya tidak banyak-banyak yang mengatakan haleluya. 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 Bapak Ibu kekasih Kristus, kita harus berbahagia karena firman Tuhan berkata berbahagialah kamu. Amin. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan tidak meninggalkan kita atau murid-muridnya Bapak Ibu. Berarti sukacita kita, kebahagiaan kita kekal selama-lamanya. Amin. Ya. Saya secara pribadi saya sangat bahagia karena hari ini juga hari di mana saya dilahirkan oleh seorang ibu yang hebat. Saya sangat bersyukur buat hari ini Tuhan juga kasih saya pelayanan. Dan saya percaya Tuhan ada rencana yang besar yang harusnya saya lakukan. Amin. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya percaya Tuhan bersama dengan saya. Sebab Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Malah Tuhan menjadikan anak-anaknya untuk menjadi kepala. Haleluya. Haleluya. Dan kebahagiaan saya juga akan saya bagikan kepada Bapak Ibu kekasih Kristus. Ya. Bapak Ibu, ya. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita yang berbahagia hari ini karena Tuhan telah bangkit. Tuhan telah bangkit memberikan kemenangan kepada kita. Dan hari ini Dia kembali. Dia menyatakan bahwa kebahagiaan kita bukan hanya sebatas di mana Tuhan bangkit, tapi Tuhan memberikan kebahagiaan yang kekal
sejati itu kepada kita. Hari ini dia naik ke surga, ya, di mana 40 hari peristiwa bagaimana Yesus bangkit di antara orang mati. Ya, waktu Tuhan juga mati, dia juga menyatakan firman kepada murid-muridnya, kepada bangsa-bangsa yang bersama dengan dia. Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita pada hari ini. Ya, bahwa kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan bukan hanya sekedar sebatas Tuhan bangkit. Tapi tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus naik ke surga yaitu untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Ya, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Ya, hari Minggu yang lalu hamba Tuhan menyatakan bahwa ketaatan adalah sebuah pilihan. Ya, di ibadah KKA juga hari Selasa kemarin bahwa kita harus membangun iman kita di atas batu. Amin. Iman kita berbicara, kuat atau tidaknya tergantung iman kita. Tergantung selekatnya kita kepada Tuhan. Tergantung kita berdoanya sama Tuhan. Haleluya. Ya. Kuat enggak kita berdoa? Kita saat teduh enggak? Sebelum kita datang ke gereja, kita bangun, kita berdoa enggak? Hanya 5 menit loh kita berdoa. Tuhan juga jawab. Kita juga berdoa setengah jam, Tuhan juga jawab. Tergantung hati kita, hati. Motivasi kita Bapak Ibu. Hari ini kenaikan Yesus Kristus. Yesus naik ke surga. Ada 3 pesan Tuhan kepada saya dan saudara pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu kita adalah saksi Kristus. Kita adalah saksi Kristus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberitakan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus menjadi saksi Allah. Ya, mari kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, mari kita bersama-sama supaya kita mengingat firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bagaimana mereka mau melakukan kalau mereka tidak mendengar. Ya, firman Tuhan hari Selasa kemarin bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Bagaimana mereka tahu kalau mereka tidak mendengar. Amin. Ya, mari kita bersama-sama Bapak Ibu 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu pesan Tuhan Yesus yang pertama kepada kita Bapak Ibu. Kenaikan Yesus Kristus ini menandakan bahwa telah kita bersama-sama dengan Tuhan selama 3,5 tahun melayani jemaat-jemaat Tuhan, melayani bangsa Israel, dan demikian juga kita pada hari ini.
Sudah sekian lamakah kita sudah bersama dengan Tuhan? Sudah sekian lamakah kita menjalani iman bersama dengan Tuhan? Ya. Tuhan telah melakukan pelayanannya 3,5 tahun. Dan tahu Bapak Ibu, sampai hari ini kuasa Tuhan selalu kuat. Amin. Mujizat Tuhan selalu ada. Kemenangan iman selalu ada. Kebangunan rohani selalu nyata. Berarti Tuhan Yesus dahsyat. Berarti kita tidak perlu ragu Bapak Ibu. Kita tidak perlu ragu akan kuasa Tuhan. Ya, kitanya sekarang, kita mau berimankah atau tidak? Firman Tuhan minggu yang lalu, dia berkata bahwa firman Tuhan itu bukan di sana ada, bukan di seberang laut ada, bukan di Jakarta ada, tapi di mana ada? Yaitu di hati dan di mulut kita. Sangat dekat. Bukan kepada orang lain, bukan di gereja, bukan di rumah kita, tapi di dalam diri ini ada firman Allah, ada rumah Tuhan, ada bait Allah, bait kudus Allah di sini, di perkataan kita dan di hati kita. Ya. Jadi kalau kita berhenti berkata-kata, maka iman kita berhenti. Kalau hati kita berhenti menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka iman juga kita akan berhenti. Percaya Bapak. Coba lakukan tidak melakukan doa. Coba lakukan tidak berkata-kata yang baik. Apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu? Apa yang terjadi dalam dirimu? Pasti yang terjadi malah petaka. Yang terjadi pertengkaran, perkelahian. Firman Tuhan berkata bahwa firman Allah itu ada di bibir kita, ada di mulut kita, dan ada di hati kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau kita berkata-kata. Harus kita jaga kata-kata kita. Jangan sampai melukai hati orang lain. Karena kata-kata yang kita keluarkan dapat merusak kehidupan orang lain, dapat merusak kehidupannya, dan juga dapat membuat dia menjadi berkat bagi orang lain lewat kata-kata kita. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, paku kalau kita tancapkan di dinding sekalipun tidak dalam, tergores saja, susah untuk menghapusnya seperti dahulu kala. Susah. Demikian juga hati kita. Demikian juga hati yang kau sakiti. Demikian juga kata-kata yang telah terlontarkan kepada orang lain. Pasti sakit. Haleluya. Sakit dirasakan. Tidak ada obat. Tidak cukup maafmu. Haleluya. Ayah, ada yang berpacaran katanya, aku minta maaf sayang ya, karena aku telah menyakitimu, mengkhianatimu. Aku minta maaf. Dan ada yang mengatakan, cewek ini mengatakan, stop. Stop. Kamu telah mencuri hatiku. Haleluya. Ya. Dan sekarang kau sudah lukai dan tidak ada maaf bagimu. Ya, demikian juga kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak menjadi saksi Kristus, menjadi kaki tangan Tuhan, Tuhan juga katakan maaf. Tuhan katakan, terlambat sudah kau datang padaku, setelah ku dapat penggantimu. Tuhan mencari pengganti kita. Ya. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Biarlah Tuhan datang kedua kalinya nanti dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. 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 Siap menjadi saksinya Kristus. Haleluya. Dan terutama bagi keluarga kita. Amin. Ya. Tadi dia katakan menjadi saksiku di
di Yudea, di Samaria. Coba lihat kembali deh. Ya. Menjadi saksiku di Yerusalem. Itu di keluarga kita, Bapak Ibu. Yerusalem kita itu keluarga kita. Ya. Dan di seluruh Yudea, di seluruh keluarga besar kita. Itu maksudnya firman. Ya, di seluruh Yudea dan Samaria. Di daerah kita, di desa kita. Kita menjadi saksi Kristus. Samaria. Kota Samaria, desa Samaria. Itu desa di mana kita ada, Bapak Ibu. Dan sampai ke ujung bumi. Ya, sampai ke selatan. Haleluya. Haleluya. Sampai ke gereja, Bapak Ibu. Sampai ke ujung bumi. Itu masih lingkup daerah kita. Tapi Tuhan katakan sampai ke ujung bumi. Dari Sabang sampai Merauke kita menjadi saksi Kristus. Jangan salah Bapak Ibu. Medsos yang kita pakai, Facebook yang kita pakai, orang membaca juga apa riwayat hidup kita, kronologi yang apa yang kita kasih di dalam, pikiran-pikiran yang kita tuangkan di dalam. Orang lain membaca dan bisa juga orang lain terberkati akan apa yang kita tuangkan. Ya, mari kita lakukan bersama-sama. Makanya saya seringkali mengingat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, baik di gereja ini, di KKA. Saya berusaha mengingatnya. Ya, saya berusaha mengingatnya. Karena kenapa? Ketika saya melakukan kesalahan, maka dengan saya ingat firman Tuhan, saya tertekan, saya tertegun. Ingat loh, Roh Kudus bersama dengan Anda. Berdoa. Jadi pun kalau banyak pekerjaan kita, sembari kita menyuci kain, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Allahku memberkati, Allahku memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapa yang seringkali belajar berdoa seperti itu ketika dia mengambil pekerjaannya, lupa berdoa bangun pagi karena banyak pekerjaan, banyak yang harus diurus. Ada di tengah-tengah kita juga. Saya seringkali begitu Bapak Ibu. Ya, tapi karena firman Tuhan memateraikan di dalam hati kita ketika kita mengingat firman Tuhan. Saya cepat-cepat, saya kembali kepada Tuhan. Karena jangan terlalu lama kita tidak kembali sama Tuhan. Nanti Tuhan cari pengganti kita. Amin. Sama dalam pelayanan juga. Kalau kamu terlambat, orang lain akan menjadi penggantimu. Dan berkat itu tidak kepada saudara, kepada saya, tapi kepada orang yang melakukan pekerjaan. Ya, saya selalu bahasa daerah kita, hagang malewita pada emang. Jadi siapa yang kerja, itu yang makan. Kalau Anda tidak kerja, tidak makan. Ya, jadi harus cepat. Ada kerja, siap gerak. Ya, amin. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, pesan amanat Tuhan pada hari ini kepada kita, yaitu Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Amin. Yohanes 14 ayat 2, kita bersama-sama lagi membacanya. 3, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Itu pesan Tuhan Yesus kedua bagi kita pada hari ini. Ya. Tuhan naik ke surga, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah sekarang ya Bapak Ibu, saya dapat gak tempat itu nanti? Kamar yang Tuhan kasih itu, rumah yang Tuhan sediakan itu, saya dapat enggak? Bisa enggak saya masuk? Firman Tuhan berkata, orang yang tidak taat kepada Allah, jangankan dulu masuk di dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan,
Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata, "Enyahlah dari hadapanku. Aku tidak mengenal." Tajam sekali ya firman Tuhan, seperti pedang bermata dua. Ya, karena hidup ini suatu pilihan Bapak Ibu. Hari Minggu kemarin sangat memberkati saya bahwa hidup ini adalah suatu pilihan. Kalau kita memilih hidup kita harus berantakan, maka itu yang harus kita jalani. Kita berantakan. Kalau kita beriman bahwa saya harus bahagia, maka yang datang kepada kita adalah orang yang berbahagia juga. Coba berkata-kata Bapak Ibu, hari ini saya akan dapat pekerjaan. Hari ini saya akan dapat pekerjaan. Hari ini saya akan dapat pekerjaan. Pasti dapat. Percaya. Amin. Percaya dapat. Saya selalu mengimani apa yang saya mau, Bapak Ibu. Ya, jangankan dulu suatu pekerjaan, baju aja. Kalau saya ke pasar itu, saya lirik, bagus baju itu ya. Saya berdoa, saya bergumul itu Bapak Ibu, supaya saya tidak minta sama suami saya. Saya bergumul itu bagaimana caranya saya dapat baju itu. Saya bergumul itu, ya. Setiap baju-baju saya, setiap pekerjaan saya harus suatu pilihan buat saya. Saya beli baju itu, saya ambil pekerjaan itu. Apa dampaknya nanti? Seringkalikah saya pakai baju itu? Menyenangkankah saya kalau saya pakai? Ya, saya selalu beriman sesuatu hal Bapak Ibu. Anak saya itu seorang perempuan itu, saya pergumulan itu. Saya sering puasa itu. Ya, saya puasa Tuhan. Alana ya otora tena perempuan sempurna. Saya pengen juga menjadi seorang perempuan yang sempurna. Ada laki-laki, ada perempuan. Karena kayak gitunya budaya dunia sini. Tapi kalau kita secara rohaniawan, kita bilang, apa aja lah. Apa saja, mau laki-laki juga, mau perempuan juga, samanya. Tapi ada hati yang sangat kecil yang ada di dalam itu mengatakan, Tuhan, aku pengen, berikanlah. Ya. Dan ketika Tuhan memberikan suatu pilihan kepada saya, memilih pegawai negeri kah dan memilih punya seorang anak perempuan. Ya. Dan saya memilih Bapak Ibu. Saya juga memberikan pilihan sama Tuhan. Tuhan, kalau saya menang pegawai negeri, tidak apa-apalah. Tuhan berikan saya anak laki-laki. Dan kalau saya tidak menang pegawai negeri, biarlah saya dapat anak perempuan, Tuhan. Ya, Tuhan jawab Bapak Ibu. Tuhan jawab, luar biasa Tuhan. Ketika pada saat persalinan, saya bilang, anak saya perempuan, anak saya perempuan, anak saya perempuan. Sampai orang yang tukang urut itu katanya, ini laki-laki karena besar di laki-laki. Tidak, saya tolak. Haleluya. Saya tolak Bapak Ibu. Tidak, ini perempuan ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Tuhan berkata, apa yang engkau minta? Firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Apa yang kamu minta di dalam namaku akan diberikan kepadamu. Amin. 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 Ya. Tetapi jangan salah Bapak Ibu. Kalau ketika kita mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita minta sama Tuhan, jangan putus asa. Berarti harus kita lebih sempurna lagi sama Tuhan. Amin. Harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya. Dan ketika anak saya lahir, dikatakan seorang anak perempuan, saya bersuka cita. Dan saya tidak lagi merasakan bahwa sakit Bapak Ibu. Hanya 2 hari sudah melahirkan, sudah menyuci kain saya. Dan cepat-cepat mau pulang ke Tegal. Karena saya bersalin ke Selatan. Harus pulang. Ya, karena membawa sukacita itu buat keluarga besarku. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, tidak akan pernah sia-sia jerih lelah kepada Tuhan. Doa-doamu itu tidak pernah sia-sia. Tuhan berikan, itu melimpah gandakan.
Kalau kita tidak menerima seperti apa yang kita doakan, ada rencana Tuhan yang lebih besar lagi dalam hidup kita, yang harus kita koreksi, yang harus kita semakin sempurna lagi di hadapan Tuhan. Jangan pernah sesali Tuhan kalau Tuhan mendatangkan yang lain dari apa yang kita minta. Karena Tuhan lebih tahu juga apa yang menjadi kebutuhan. Ya. Lagu pujian kita hari Minggu yang lalu bahwa tidak ada sehelai rambut jatuh tanpa seizinnya Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Dengan itu Bapak Ibu, jangan bersedih. Ya. Terus kita berjuang iman. Mari kita semakin kokoh beriman sama Tuhan. Tak abieu sama tidak bakal walangi. Enak Tuhan dan Yesus kedua kalinya. Ya Yesus, ya inonogu somasin raudu. Ya inonogu somasin raudu sesehiamata. Amin. Amin. Baik, diangkat kita masuk ke rumahnya Tuhan satu persatu. Amin. Bukan lagi baju biru yang kita pakai, baju ungu, baju belang-belang merah, ya, bukan baju pink hitam yang kita pakai. Semuanya firman Tuhan berkata baju putih. Ya, kita bersorak-sorai. Ya, bangkit, serukan nama Yesus. Tidak ada lagi pujian itu. Yang ada pujiannya adalah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Itu lagi nanti lagu kita di surga Bapak Ibu. Kalau di bumi ini masih kita bernyanyi, bangkitlah serukan nama Yesus. Kuatkan imanmu. Kuatkan harapanmu. Nanti tidak ada lagi. Kalau kita sudah masuk di pintunya Tuhan, Tuhan katakan, marilah, welcome, ayo. Amin. Amin. Dan kita disebut adalah orang-orang yang berbahagia. Hanya di dunia ini kita berjuang iman. Terus dan terus. Jangan sampai putus. Tidak sampai ke finish kita. Harus sampai ke finish. Ya. Kita saling menegur Bapak Ibu. Kalau saya berdosa, ingatkan saya. Kalau Bapak Ibu berdosa, saya ingatkan. Dan jangan marah. Karena yang sering kepada kita, bukan di sini, tapi orang lain. Ya. Seringkali kita kalau ditegur, ini kayak bagi gereja. Lalu sesuai kegunuhan. Terlambat. Ya, Tuhan katakan, terlambat sudah kau datang padaku. Karena kenapa? Sudah menyampaikan firman Tuhan, kita tidak dengar firman Tuhan. Harafana sanuka, harafana safika. Ya, ada seorang ilustrasi Bapak Ibu, ada seorang bapak-bapak, banyak uang yang disebarkan di jalan dan yang mengambil. Ya, halo kegifino. Ifagi bastabali nani hari. Ihan. Yoje kegifino sagato. Yoje. Dan ilan ni habaji nania saru. May video yang inada. Padahal uang mereka itu nanti. Ihalo batu icili amada. Dan aku nak kena amada. Ifai gimana amada? Jujur kesugefe. Icili siya inada. Yo jaga kesugefe. Lana ipaduli ko. Ada mana halamannya panoja kegefe. Ya. Icili ya inada. Lana guna pinya. Ihora jaki lana guna Yo jaga kesugefe sampai rugi kan. Sampai ibe inada batasan gefe. Ketika sampai batasan nibe inada gefere, masumiro inada, lelai ila, merasa yang menunjuk ke gefere, bercerita inada kenina.
Halo, kita ada kengnya. Ayo ada kengnya. Ama kanas saya. La ila lau ya ido kena. Siapa mau begui Karena di mana hatinya melekat di uang, melekat di pekerjaannya, sampai dia tidak tahu siapa yang datang, siapa yang di depannya. Itu seringkali terjumpa dalam kehidupan keseharian kita, Bapak Ibu. Kita lebih mengutamakan apa yang ada di dalam dunia ini. Kita melengkapi kehidupan kita dengan hal-hal dunia, hal-hal kebutuhan kita sehari-hari. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, tidaklah cukup bagimu semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Baik seperti amagasane rumah. Kerja-kerja kayak wajib ya inagasane lana ikut dulu ibu mana harajaki. Harajaki lana gena ke gubatura. Ya. Tapi firman Tuhan berkata hari ini Bapak Ibu. 3 pesan Tuhan ini. Yang ketiga Bapak Ibu. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus menyertai. Ya. Kalau Bapak Ibu, kalau kita setiap hari kita mengojek ke GV, mengojek ke pekerjaan setiap hari, tahala-halawa dan lenae mangada ita, lenae ta baca firman Tuhan, lenae ta urus pelayan Anda, ingat. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, cepatlah berbalik badan. Amin. Cepatlah berbalik kepada Tuhan. Jangan terlambat kita. Sehingga Tuhan berkata, terlambat kau datang. Atau ada di sekitar kita di sini yang setiap hari mengumpulkan uang. Dihala beli bulu gowinia, dihala beli babinia, dihala gajinia. Dan ay peduli kanya apa? Yang penting, yung tak ada man, tak ada babi, tak ada gay, tak ada dura. Tidak peduli lagi dia, yuk, kita simpan. Kita kasih dulu di rumah Tuhan ini ya. Tuhan tidak minta seberapa gajimu harus kasih sama Tuhan. Seberapa yang kita dapatkan setiap bulannya. Tapi Tuhan minta kita 10 menit. 10 menit. Jangan dulu 10 menit. 5 menit. Kita berdoa sama Tuhan dengan tenang. Karena ketika kita berdoa Bapak Ibu, mengapa dulu orang Kristen melipat tangan kalau berdoa dan tutup mata? Itu artinya bahwa tanda penyerahan kita. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, tadi mata ada mana di tatafuru dan adara. Tadi mata ada. Berarti lena tak turut di doa dan bernomad. Lena tak ingat masa lalu dan nomad. Yang kita ingat hanya Kristus. Amin. Makanya dikatakan bahwa keputusan itu ada di tangan. Ketika kita melekat satu dengan yang lain, itu tangan kita ini, Tuhan memberikan keputusannya. Makanya kita terlebih dahulu juga memberikan keputusan dulu. Kita mau melekat sama Tuhan atau tidak? Kita mau memberikan keputusan, kita taat sama Tuhan atau tidak? Ya, tergantung di tangan kita. Tergantung, ya. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Roh Kudus yang memelihara kita, yang menuntun kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar, masuk kita dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, bayiwa sama wabulu geura geina, dan sampaikan firman Tuhan. Pokoknya sawah gelina, malaikat bulu geu, Tuhan Yesus memberkati. Ibu sudah memberkati orang lain. Bukan hanya dia ibu memberkati ibu beramal aku bulu geuma, tapi fana fulis suyo be
Kenia, dorong. Senang sekali saya kalau datang saya di rumah orang, saya memberikan salam. Shalom. Kalau tidak mereka jawab, berkat saya kembali sama saya. Terima kasih ada berkatku melimpah. Amin. Tapi kalau dia jawab, shalom juga, sudah terbagi berkat kita. Ya kan? Sudah terbagi. Bapak Ibu kekasih Kristus, Tuhan katakan, pergilah. Bukan diam, bukan tidur, dan bukan duduk. Tapi pergi, melangkah. Kita melangkah. Demikian juga iman kita. Semakin hari, semakin meningkat. Bukan 1, 2, 3. Yaitu sampai 10, bahkan sampai 100 plus. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sama seperti tadi saya kasih contoh ibu yang jual sayur. Berikan, kembalikan. Kalau Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, kepada rumah tangga kita, kepada keluarga besar kita, beritakan firman Tuhan lewat berkat Allah kepadanya. Tetapi masalahnya bagaimana kita mau memberitakan firman Tuhan, kita mau memberkati orang lain, sementara hati kita tidak beres. Sementara ucapan kita tidak nyaman orang lain mendengarkan ucapan kita. Kata-kata kita. Bukan sampai damai, tapi memberikan acuan yang tidak baik. Ya. Dan baptislah mereka. Baptis, Bapak Ibu, bukan kamu menenggelamkan orang lain. Tidak. Tetapi baptis mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus bersama Ibu ya. Sehat Ibu ya. Kuat Ibu ya. Tuhan berkati Ibu. Melimpah. Saya sering kali kalau ada hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang jumpa dengan saya, sukacitanya melimpah. Terima kasih ya. Luar biasa kamu ya. Tuhan pakai kamu dengan dahsyat. Amin, amin, amin. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah engkau dengar. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini? Apa yang Ibu Gembala sampaikan setiap hari Minggu kepada kita? Lewat KKA kita. Mari kita lakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita belajar Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak berkata-kata, carilah dahulu kerajaan Allah. BYGG. Tapi paling tidak ucapan ketika kita menjual, ketika kita bersama dengan dia. Tahu luar biasa ya. Dia sudah terbangun Bapak Ibu. Dan tadinya dia curhat, aku tidak bisa bangkit lagi. Tapi dengan ucapan kita, dia semakin teguh bangkit. Itulah iman yang kokoh sebagai orang Kristen. Itulah iman yang menjadi batu karang. Itulah Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, engkaulah batu karang yang teguh. Ya. Kita batu karangnya Tuhan hari ini juga. Jangan kita hanya segala malika gubuluge. Tapi firman Tuhan hari ini kita menjadi saksi Kristus untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak pernah putus-putusnya untuk memberkati kita dan menyertai seumur hidup kita. Bahkan masa depan kita, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin. Amin. Anak-anak kita, gak usah pikirkan anak-anakmu. Saya aja sudah 3 anak saya, mau tambah lagi. Haleluya. Ya. Jangan pikirkan masa depan mereka. Ya. Tuhan yang sedia. Tapi tugas kita yaitu mendoakan mereka dan menjadi teladan bagi mereka. Dan kalau ada Tuhan kasih pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, kita silakan kerja. Bapak Ibu kekasih Kristus, 3 pesan Tuhan Yesus tadi. Yang pertama, kita menjadi saksi. Dan kedua, Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua. Dan yang ketiga, Roh Kudus menyertai kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu dapat melawat kita setiap waktu, dapat
kita diberkati Tuhan lewat setiap apa yang kita lakukan, setiap aspek kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian buat Tuhan. Ku tetap cinta. Inilah hidupku, ku serahkan padamu. Bapak Ibu, mari kita beriman sama Tuhan. Mari kuatkan hatimu lewat pujian ini. Saya kita percaya keluarga kita diberkati, kehidupan kita diberkati, dan masa depan kita diberkati, keuangan kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan, dan dimanapun kita berada kita menjadi saksi Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Mari kita sambut nyanyi Tuhan. Tuhan inilah hidupku, sebagai tanda penyerahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citamu, masa depanmu menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi firman-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Doa firman Tuhan kami serahkan kepada Ibu. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Engkau Allah yang ajaib ya Bapa. Ya. Sungguh termulialah nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Jadikanlah Yesus itu menjadi milik kepunyaan kami ya Oh Tuhan. Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi saksi-saksi Bapa di surga. Syukur Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dibangkitkan ya Tuhan. Bahkan setiap keluarga kami akan dibangkitkan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami untuk melakukannya pada setiap hari-hari kami ya Tuhan. Benar Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Amin. Ajar terus kami. Amin. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Amin, Tuhan. amin. Agar kami melekat semakin hari kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu berhenti berkata-kata ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memeteraikan kebenaran firman-Mu kepada jemaat. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.